Ya. Halo adik-adik. Ketemu lagi. Iya. Kak Agus. Gimana Om Ras? Lagi ya. Kayaknya udah 5 minggu yang lalu ya kita ketemu ya. 5 ya? 5 minggu ya. Cepet ya Om ya? Oh. Kita ketemu lagi ya Om? Iya. Wah, kan loh, rambutnya berubah. Oh iya. Oh. Kemarin semakin panjang. Kemarin panjang ya. Ini sudah Iya. dipotong ya. Sama. Saya juga. Oh iya. Tapi masih ada putihnya Om. Ya belum semer. Oke, Kak Agus. Kapan berubah nggak? Berubah. Kemarin putih rambutnya. Oh. Sekarang coklat. Ya. Kena coklat berarti? Ya. Jadi dari putih itu kena matahari jadi coklat. Ya, adik-adik, wah, sepertinya akan ada perubahan ini. Perubahan apa ya? Dari online ke offline. Pernah dengar nggak Kak Agus? Dengar sih Om. Dengar ya? Kita ibadah di gereja ya. Oh. Kapan itu Om? Kita nunggu-nunggu loh Om. Ini sedang ada pengurusan. Pengurusan tuh pengurusan. Ya, yang gemuk jadi kurus. Kita sedang mempersiapkan. Iya. Mempersiapkan Dan apa Om? Ya untuk izin setempat, Oh. ya, prokes, tata tertib untuk ibadah offline di gedung. Yang pastinya kita harus memastikan semuanya aman ya Om. Aman. Akan aman ya. Aman. Iya. Sedang dipersiapkan adik-adik. Jadi adik-adik tolong doakan ya, doakan Bantu doa. ya, iya, untuk ibadah offline kita. Oke. Nah, kita akan ibadah untuk hari ini ya. Kak Agus, kita berdoa buat Oke. adik-adik dan Ya. ibadah kita ya. Mari kita berdoa dulu adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan setiap kami. Kalau hari ini Tuhan kami boleh beribadah kembali, memuji, memuliakan nama-Mu, kami siap mempersiapkan hati kami, diri kami untuk dengan segenap hati memuliakan Engkau di tempat kami masing-masing. Dan Tuhan pasti hadir di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Kak Agus merasakan penyertaan Tuhan itu dari mulai kapan? Ya. Dari mulai kapan? Kalau satu hari ya pasti dari bangun tidur ya. Dari bangun tidur. Iya. Ketika bangun tidur, sepanjang malam pun Tuhan menyertai. Berarti dari bangun pagi itu matahari terbit. Matahari terbit. Sampai tenggelam. Sampai tenggelam. Tuhan bersama kita. Pastilah. Amin. Haleluya. Wah, kita sudah lama udah pujikan lagu itu loh. Oh iya ya. Dari terbit matahari. Iya. Ya adik-adik, kita pujikan pujian ini ya sama-sama ya. Iya. Pokoknya penyertaan Tuhan itu dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Ya. Yo, sama-sama ya. Kita pujikan pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji-puji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Gimana Om? Melorot ya. Ya, adik-adik ikut gerakan kita ya. Harus suruh berdiri dulu ya, Om. Tuh yang masih duduk tuh. Ya berdiri ya sama-sama Iya, ya. Berdiri ya, berdiri berdiri. sama-sama ya. Berdiri sama-sama. Kita ikut gerakan kita ya Om ya. Yang masih ngantuk suruh cuci muka dulu dah. Cuci muka, iya. Mungkin sudah mandi juga, tapi kadang kan mandi dia masih ngantuk. Iya, pagi-pagi mereka bangun pengennya langsung ibadah gitu ya. Iya, karena saking semangatnya. Iya. Ya. Jadi yuk, bangun bersama-sama ya. Tirukannya dari terbit gini ya. Ini dari sampai terbit. masuk. Itu. Terus gini. Ialah nama Ya. Tuhan.
Tukang puji, mau yang cepat apa yang pelan? Pelan aja. Pelan aja ya, puji, pelan aja ya. Oke, yuk sama-sama ya adik-adik ya. Oke, yo. Semangat! Ya, yuk! Nah, penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan adik-adik. Dari kapan? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama puji-puji yuk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi ada sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama puji-puji yuk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya Kak Gus ya, dari matahari ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yes. Haleluya. Wah, luar biasa ya. Kalau matahari itu memancarkan sinarnya buat orang baik maupun buat orang kurang baik. Iya. Semua manusia ya, Om. Berarti adil ya Tuhan ya. Adil, Om. Karena Tuhan memiliki kasih. Kasih. Tuhan adalah kasih. Tuhan sendiri. adalah kasih itu sendiri. Iya. Walaupun adik-adik kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi kalau sudah minta ampun sama Tuhan pasti dikasihi. Tidak minta ampun sama Tuhan pun tetap dikasihi. Karena Tuhan apa tadi? Adalah kasih. Adalah kasih itu sendiri. Iya. 3 minggu yang lalu kita nyanyi pujian ini loh. Itu ya. Nyanyi pakai gitar waktu di Zoom itu. Oh iya. Ya, ada yang gitar tuh, nggak tahu siapa itu yang gitar, nggak tahu. Ya, kita kan pujikan aduh, sampai batuk opras. Saking senengnya, exciting ya. Nah, Kak gimana Kak? Kak. Oh iya, Kak. Kak Agus mau sebelah sana apa sebelah sini? Saya sebelah sini. Sebelah sini ya. K. A. S. I. H. Ini. Gini ya. Oke. Sama-sama ya adik-adik ya. Nah, kita mau coba diulangi dulu, Om. K. A. S.
I. I. H. Ya, oke. Adik-adik pasti bisa nih, karena sudah lama banget mereka pujikan pujian ini. Ya, udah hafal ya. Hafal sekali ya. Oke, sama-sama adik-adik. A S I H K A S I H. Kasih 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 kasih. K A S I H K A S I H. Kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman. Berapa Kak Gus? 2. Karena sama adiknya ya? Iya. Sama kakaknya ya? Iya. Itu kalau Iya. bertiga ya? Kasihan yang satu ini dong. Yang satu Lari cari mamahnya ya? Iya. Ya. Kalau nggak ada kepaksa ya 3. Nggak ketahuan kita juga ya? Iya. Seperti kasih Yesus. Sama-sama lagi, Kak. K A S I H K A S I H. Kasih 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 kasih. Kakak sama-sama. K A S I H K A S I H. Kasih 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 kasih. Kasih itu apa Kak? Kasih itu sabar, tidak suka marah, hey, hey. Sayang kepada teman. Pak. Mbak. Iya. Papa, mama, adik kakak. Adik kakak. Ya. Mereka pelukan bareng-bareng ya. Dan kasih itu terasakan ya, mengalir dalam hidup mereka. Iya. Seperti kasih Yesus. Lagi kaya. Sama-sama. K A S I H K A S I H. Kasih 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 kasih. Kakak. K A S I H K A S I H. Kasih 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 kasih. Kasih itu apa sama-sama? Kasih itu sabar, tidak suka marah, hey, hey. Sayang kepada teman. Berapa ya? 6. 6. Banyak Om. Engkong, oma, bapak, mama, adik kakak loh, 6 toh. Iya toh. Berarti semua aja lah yang ada di rumah. Iya. Yang mereka tinggal sama engkong sama omanya ya. Nanti kalau opanya lagi pergi gimana? Opanya lagi pergi kalau ada anjingnya bawa. Punya anjing enggak? Tanggapnya apa ya? Tetangga berarti. Ya ayam lah. 6 ya. Seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Haleluya. Wah, senang sekali loh adik-adik. Iya. Oh. Teriak-teriak. Teriak-teriak anu pas giliran 6 tadi ada yang bingung. Teriak-teriak manggil engkongnya. Manggil omanya. Ada yang bingung karena di rumah cuma berdua. Iya, terus gimana? Ditinggal mamahnya, papahnya ibadah di gedung. Wah. Oma opanya ikut papa mamanya. Nah, jadi mereka berdua saja. mereka berdua. Gak apa-apa lah ya. Lihat sana, lihat sini. Gimana ini? Mau cari 6 di mana ini? Ya. Tapi kalau
kalau keluarganya Yafet itu buahnya itu. Oh, Wadah itu pasti 6 itu. 6 ya. Luar biasa sekali ya. Aduh. Ternyata wis tuwa ya, megah-megah juga ya ternyata. Oke, dari terbit matahari ya. Dan Tuhan itu mengasihi karena Allah itu adalah kasih. Dan pasti kita tidak punya masalah ya. Karena Tuhan Yesus selalu memberi jalan keluar. Ya, Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. kita tidak bisa terhindar dari masalah. Iya, Tapi karena Tuhan menyertai kita. iya, ada Gitu. pujiannya bersama Yesus lakukan perkara. Ya, aku ingat lagu itu udah lama banget. Ingat sih, ingat, ya? ingat. Aku Tadi sudah diingatkan soalnya. sudah diingatkan ya. Kok aku ada yang lupa ya? Om Refrennya Pras kayaknya. yang ngingetin saya tadi. Oh iya, refrennya ya nanti ya. Iya. Oke yuk, Kak Ivan. Yuk, sama-sama adik-adik bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus anak domba Allah, juru selamat kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus anak domba Allah, juru selamat kita semua. Juru selamat kita semua. Juru selamat kita semua. Haleluya. Wah, adik-adik luar biasa sekali. Mereka mengingat kebaikan Tuhan. Iya. Dari matahari terbit, Terbit. dikasihi Tuhan, ya toh, semua masalah selesai. Selesai. Tapi Enak ya Om ya itu enak Tuhan sekali. itu ya Om ya. Enak sekali, wah luar biasa sekali. Nah kalau mobilnya Om Pras rusak, yang menyelesaikan masalah Kak Agus. Kalau masalah hidup, Tuhan yang Tuhan menyelesaikan Yesus. ya. Iya. Ya. Apapun masalah adik-adik, Iya betul. ya. cari Tuhan. Cari Minta Tuhan. pertolongan Tuhan, pasti Amin. ada jalan keluar. Haleluya, pasti itu ya. Oke, kita akan pujikan satu pujian, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Bapakku datang padamu ya Tuhan. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami bersyukur ya Tuhan karena dari terbit matahari sampai tenggelam, dari sejak pertama awal kami Engkau hadirkan di dunia ini, penyertaan-Mu tidak pernah habis atas kehidupan kami. Dan sejak kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang Engkau adalah kasih itu, tidak pernah Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Sepanjang hidup kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau menyelesaikan masalah kami. Sepanjang hidup kami ya Tuhan, tak habis-habisnya kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang mulia Kau limpahkan atas kehidupan kami. Sekarang kami akan siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan biarlah firman-Mu yang Kau taburkan Tuhan akan menjadi benih yang subur di dalam hati kami dan bisa berbuah banyak. Kami bersyukur ya Tuhan, kami siapkan hati, pikiran, dan jiwa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Luar biasa hari ini adik-adik sudah memuji Tuhan, begitu antusias ya. Dan tentu saja adik-adik aman di dalam Tuhan sepanjang masa-masa yang kurang baik ini ya. Dan kali ini Om Pras akan menceritakan seseorang yang hidupnya itu selalu percaya bahwa Tuhan itu memberi keamanan, perlindungan dalam hidupnya ya. Nah, nanti kalian akan tahu siapa tokoh ini ya. Satu waktu bangsa Israel ini berperang melawan Filistin. Saat itu bangsa Israel sedang ketakutan. Wah, mereka ketakutan. Wah, nggak tahu kenapa ini. Padahal ini tentaranya Tuhan loh. Kok bisa ketakutan? Saking ketakutannya. Gimana ini? Kita nggak punya kekuatan sama sekali untuk melawan. Bahkan orang itu menghina kami. Dan yang berdiri itu adalah seorang yang tinggi besar. Dan ketika dia berdiri di depan tentara orang-orang Israel, ya, dia selalu meneriakkan teriakan-teriakan yang mana dia menantang, suruh maju satu orang tentaramu untuk melawan 1 lawan 1. Wah, begitu ya. 1 lawan 1. Waduh, 1 lawan 1. Yang dilawan gedenya minta ampun ya. Dan tentu saja membuat hati jadi ciut gitu ya. Hati jadi ciut. Dan tidak ada yang berani 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 bulan mungkin, wah cuman diam saja. Dan mereka ketakutan setiap kali mereka mau maju dan orang itu maju, mereka lari ketakutan terbirit-birit gitu ya. Satu waktu ada seorang anak
disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan ya ke tempat di mana medan perang itu sedang berlangsung. Anakku, sini ya, ini ada makanan, tolong bawa ke kakakmu. Oke? Bapak nyuruh kamu ya, antar tuh ya. Bapak udah tua batuk-batuk. Suruh ke medan perang dan anak ini, wah siap. Siap papi, siap pak. Siapa pak? Berangkat dan ketika berangkat sampai ke tujuan di mana medan perang itu kok sangat sepi ya. Perang itu biasanya kan ramai tang ting tung jadi gitu ya. Ini sepi. Nggak ada yang berperang sama sekali. Wow. Selidik, punya selidik. Penasaran juga anak ini. Ketika mengantar makanan itu, dia bertanya kepada kakaknya, Kak, kenapa kok tentara Israel pada tertunduk semuanya? Sepertinya mereka ketakutan. Dan Raja Saul mana? Hah? Mungkin seperti itu bayangan kala itu ya. Anak ini penasaran dan bertanya kepada kakak-kakaknya. Ya. Nah, berapa bersaudara sih ini? Gitu. Berapa bersaudara dia? Gitu. Dia ada beberapa saudara laki-laki yang ternyata semuanya ikut berperang. Semuanya ikut berperang. Tinggal satu anak ini aja yang ikut perang. Selama ini cuma menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan kalau dia menggembalakan kambing domba, kalau ada yang mau mencuri dombanya, dilawan siapa saja, entah itu beruang, entah itu singa, entah itu serigala, dilawan sama dia. Ya. Nah, karena dia percaya Tuhan dan dia selalu nyanyi memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan dia adalah seorang yang diurapi. Dan benar, ketika Daud di situ, ternyata tentara dari pihak lawan itu berdiri lagi dan mungkin suaranya butebum, 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 butebum gitu ya. Saking gedenya orangnya itu. Dan mulai mengatakan atau menantang lagi, kalian bangsa Israel, sini kirim satu lawan buat melawan aku. Kalau kami kalah, kami akan tunduk menjadi budak kalian. Tetapi kalau kalian kalah, kalian harus menjadi budak kami dan tunduk kepada kami. Takluk kepada kami. Wow. Dan ketika melihat sosok yang gede itu, mereka semuanya pada ketakutan. Ketakutan. Tapi anak ini, dia punya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa yang selama ini sudah menyertai hidupnya. Dia menyelamatkan dari beruang. Dia menyelamatkan dari singa. Dia menyelamatkan dari serigala. Dia tidak takut. Oleh karena itu dia menawarkan diri kepada tentara-tentara itu. Biar aku yang melawan dia. Biar aku melawan dia. Wah, cuman gitu aja pada takut. Gitu ya mungkin ya. Terus dia diantar ke Saul untuk melawan orang yang berani melawan bangsa Israel, itu menantang, menghina bangsa Israel. Nah, Saul pun waktu itu agak ragu mungkin ya, lihat anak kecil ini ya. Hah? Kamu berani melawan dia? Beneran? Ya, mungkin dia datang membawa pedang, membawa tombak, membawa senjata. Tetapi aku datang membawa nama Tuhan. Oke. Ya.
Saya paham. Dan dia tidak takut sama sekali. Tapi mungkin ini ya, ini kakak-kakaknya nih. Mungkin pada datengin Daud nih ya. Dek, beneran kamu mau ngelawan dia? Sudah, jangan. Ini tentara-tentara yang badannya besar saja, mereka pada ketakutan, apabila kamu masih kecil. Jangan, nanti kamu bisa terbunuh, jangan ya. Mungkin kakak-kakaknya seperti itu yang ngerayu-ngerayu gitu ya. Enggak kak, aku akan lawan dia. Enggak ada yang boleh menghina bangsa Israel, bangsanya Tuhan. Enggak ada, enggak boleh. Wah, mungkin seperti itu. Udah dek, aku tahu kamu punya darah muda ya, yang kayaknya itu khayalanmu itu terlalu tinggi bisa mengalahkan orang itu. Udah enggak usah, udah lihat aja di sini, biar kami yang berperang. Mana? Enggak ada loh yang berperang, pada ketakutan ini semua. Akhirnya sudah dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, udah dek, gak usah dek. Tapi dia tetap bilang, Tuhan adalah pembelaku, Tuhan adalah pelawanku, Tuhan pasti menyertai aku. Dan dia merasa aman di dalam Tuhan, gitu ya. Bersama dengan Tuhan dia yakin bisa melakukan segala sesuatu. Dan benar, wah, dia dipinjemin ketopong sama Saul gitu ya, punya Saul, wah, terus diberi baju sirah gitu, perang gitu ya, dibawain pedang nggak kuat, kebesaran, topongnya juga kebesaran, baju sirahnya juga mungkin kebesaran gitu ya, mau jalan malah nggak bisa, sampai akhirnya udahlah dilepas semuanya. Dia tidak membawa senjata apa-apa, hanya petali-alian ya. Kalau bahasa Indonesianya itu ketapel gitu ya. Di sana namanya petali-alian gitu, seperti ketapel hanya cuma tali saja. Nah, ini dia mulai maju untuk melawan orang itu. Hei, siapa tadi yang menantang bangsa Israel? Ini aku, orang Israel yang akan melawan tentaramu yang besar itu. Wah gitu ya. Dia merasa kuat karena ada Tuhan yang menaungi hidupnya. Dan ketika tentara yang besar itu bum datang gitu ya. Hah? Anjingkah aku ini? Hah? Kamu datang untuk melawan aku. Jadi orang ini menghina karena anak ini masih kecil. Anjingkah aku ini? Membawa gebukan apa piye? Hah? Gimana? Wah, pokoknya dia merendahkan sekali ya. Dan sampai pada akhirnya si Daud, kamu datang membawa pedang, kamu datang membawa senjata, tetapi aku datang membawa nama Tuhan. Tuhan sopo ya mungkin itu. Tuhan siapa? Tuhan mau, wah ini aku bawa pedang gede, kamu cuma mana senjatamu? Wah, mungkin itu. Dia cuma mengeluarkan petali-aliannya dan kembali mungkin dia ketawa gitu. Senjatamu cuma itu aja. Aduh. Sama itu mungkin cuma gelitik-gelitik saja kali ya. Wah, akhirnya mereka pun bertempur, berperang, dan mungkin sabetan daripada pedang gede itu ya menebas si anak kecil itu. Dan mungkin si Daud ini bisa menghindar, si anak kecil menghindar gitu ya. Wah, dia lari ke sana, lari ke sana, lari ke sini untuk menghindari sabetan pedang daripada raksasa itu. Dan kemudian dia mengambil batu yang ada di mana? Kantongnya, dan kemudian ditaruh di petali-aliannya dan mulai diputar-putar. Wah, dilemparkan ke Goliat. Nggak tahu itu berapa kali dia melemparkan kali ya. Mungkin agak meleset gitu ya, tapi dia mulai mengingat dulu pernah
ngetapel petali-alian ya. Diputar gitu, dia mengingat pernah membunuh beruang yang sangat besar. Dia mulai mengincar kepalanya ya. Dan ketika pedang ini mau diayunkan, batunya sudah sampai di sini. Karena kekuatan daripada Tuhan yang menyertai anak kecil ini. Batu itu yang mengenai jidatnya itu masuk sampai ke tengkoraknya dan dia tidak sadar alias goyang dan akhirnya tumbang, jatuh gitu ya. Dan Daud mengambil ya, anak kecil ini Daud mengambil pedangnya, Goliat ini yang berat ini dan mulai menebas kepalanya. Terpisah dari badannya. Ya, ketakutan-ketakutan yang ada di sekitar itu akhirnya hilang. Dan mereka semuanya berteriak, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, Daud telah mengalahkan raksasa itu. Wah, mereka semuanya pada bangkit dan mulai mengejar musuh. Karena musuhnya, lihat tentara andalannya itu tumbang, jatuh dan dikalahkan oleh anak kecil tadi. Akhirnya mereka semuanya pada lari. Dikejar oleh bangsa Israel. Dan menanglah si anak kecil. Tadi sudah berapa kali merasa sebut ya namanya ya. Siapa? Hah? Iya, Daud. Tuhan menyertai hidupnya. Tuhan bersama-sama dengan dia. Ya. Menghilangkan ketakutan dari bangsa Israel. Mengalahkan musuh yang terbesar sekalipun. Ya. Dan Daud ini dielu-elukan. Ya, kalau Saul mungkin cuma mengalahkan ribuan, tapi Daud malahan berlaksa-laksa, itu puluhan ribu, gitu ya. Hanya satu, tapi bisa dielulkan sampai berlaksa-laksa. Nah, adik-adik, mungkin di sekitar kalian ini ya, ini sedang kondisinya menakutkan. Mungkin apa yang dihadapi sekarang ini mengkhawatirkan. Tetapi adik-adik ingat bahwa Tuhan itu bersama dengan kita dan kita aman bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Ada yang istilahnya adalah Immanuel, ya. Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik juga Tuhan itu beserta dengan adik-adik. Ketakutan itu mungkin raksasa besar ya, yang selama ini mungkin membuat adik-adik takut gitu ya. Kalau dulu mungkin ada ketika di kelas, siapa yang takut gelap? Ada yang angkat tangan, saya gitu ya. Jadi kalau mau ke toilet gitu ya karena malam gitu ya sama papanya bangunin, terus harus nganter ke toilet karena takut gitu ya. Nah, adik-adik kalau bersama dengan Tuhan nggak usah takut. Gitu ya. Nah, ada yang takut karena mau ujian. Saya takut mau ujian. Wah, jangan takut, Tuhan bersama dengan kita. Kalau kalian belajar sungguh-sungguh, ya, belajar sungguh-sungguh, Roh Kudus mengingatkan karena Tuhan beserta dengan kita, maka kalian akan mengerjakan dengan baik, bisa mengalahkan, ya, toh, ketakutan itu. Ya. Nah, oke adik-adik, sampai sekarang pun Tuhan masih beserta dengan kita. Menyertai adik-adik sama seperti anak kecil ini yang bernama Daud ini, karena penyertaan Tuhan bisa mengalahkan ya, raksasa yang terbesar hanya menggunakan senjata kecil, petali-alian ya. Mereka menggunakan pedang, menggunakan tombak ya, tapi hanya dengan nama Tuhan raksasa ditumbangkan. Oke adik-adik ya, percaya yakin bahwa Yesus masih bersama dengan kalian. Jadi jangan takut, hadapi yaitu dengan
nama Tuhan. Sebut nama Tuhan Yesus Kristus ketika kalian ketakutan, maka damai sejahtera akan ada dalam hati adik-adik dan ketakutan itu akan hilang. Oke? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk cerita firman-Mu, kisah nyata daripada seorang anak kecil yang bernama Daud yang mengalahkan Goliat. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyertainya, Engkau bersamanya. Kami juga Tuhan yakin bahwa Engkau bersama dengan kami. Apapun tantangan di depan kami, apapun yang menakutkan di hadapan kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami karena Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu, biarlah setiap kali kami melangkah, setiap kali kami menghadapi segala sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan, kedepannya nanti kalau mungkin kami juga akan sekolah offline, Tuhan kami percaya Engkau menyertai adik-adik yang nanti akan sekolah dan harus tatap muka di sekolah. Kiranya Tuhan juga akan berkati supaya mereka semuanya Engkau sertai dan aman karena bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. How great is our